Pada video kali ini kita akan membahas tentang UX Design Process. User Experience Design Process ini adalah proses yang dikerjakan terlebih dahulu sebelum nanti kita membuat user interface. Jadi apa aja yang kita pelajari untuk materi kali ini? Outline materinya ada sebagai berikut, yaitu yang pertama itu apa itu UX Design Process, yang kedua kita membahas ini Design Thinking. Ini proses UX proses yang akan kita terapkan nanti ya. Kita lihat dulu apa sih itu pengertiannya dari UX Design Process. UX Design Process itu adalah proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain sehingga menjadi lebih optimal. Jadi garis bawahi di sini adalah iterasi ya. Berarti proses berulang untuk mendesain user interface. Jadi kalau kalian lihat tampilannya aplikasi, tampilan sistem informasi itu kan dinamis ya. Kalau ada perubahan misalnya menjadi lebih baik gitu. Misalkan ada perubahan warna, perubahan template, dan lain-lain. Kalau misalkan lihat aplikasi, itu kan ada versi-versi terbarunya tuh. Nah, itu buah dari proses iterasi desain ini. Nah, kalau nanti pun tampilan desain berubah, maka experience pengguna dalam menggunakan aplikasi juga berubah. Harapannya menjadi semakin lebih baik, pengguna merasa lebih nyaman, penggunaan aplikasi menjadi lebih optimal. Ini hal yang dilakukan dalam UX design proses. Yang pertama adalah mencari permasalahan dari aspek user, dari aspek bisnis juga. Jadi kita cari permasalahan dalam user kalau menggunakan aplikasi itu masalahnya apa sih? Mereka ingin menyelesaikan proses apa sih? Kemudian kalau dari proses bisnis sendiri, jadi aplikasi ini bisa mengerjakan apa? Proses apa yang bisa mereka selesaikan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user dan bisnis. Dari permasalahan itu kan dikumpulkan nih data-datanya, fakta-faktanya, sehingga nanti melanjutkan ke proses yang ketiga, itu brainstorming idea dari permasalahan data yang ada. Jadi mulai nih dicari ide solusi dari permasalahan user tersebut. Proses yang keempat, membuat solusi desain. Jadi dari solusi yang ada tadi dibuat desain solusinya. Dari solusi desain kemudian dilakukan tes dari solusi desain tersebut. Jadi benarkah solusi desain yang kita ajukan berupa prototipe itu kira-kira sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak? Itu yang dilakukan oleh UX design process. Adapun stakeholder yang terlibat ada 4 orang ini. Jadi yang pertama itu ada design team, kemudian yang kedua ada product teamnya, ini dari segi aspek bisnis ya. Kita tentu saja kalau aplikasi itu kan ada aspek bisnisnya. Kemudian dari software engineering, ini bisa dari front end atau back end-nya yang menangani masalah pemrograman, algoritma dan lain-lain. Kemudian dari sponsornya sendiri. Sponsor sendiri sini maksudnya bukan berarti sponsor yang memberi uang ya, tapi lebih ke pembuat keputusan proyeknya atau pimpinannya. Jadi yang membuat keputusan itu istilahnya namanya adalah sponsor, pimpinan tertingginya dari proyek tersebut. Nah, kalau dilihat secara umum aplikasi itu kan ada 3 aspek ya, ada aspek bisnis, ada aspek IT-nya, ada aspek dari segi usernya. Jadi kalau aspek dari bisnis ini yang menangani adalah product team dan sponsor. Kemudian dari segi IT sudah pasti ada software engineering. Kemudian kalau dari segi user ada design teamnya, karena mereka yang akan menspesifikasi kebutuhan user itu untuk kebutuhan pengguna untuk tampilan suatu aplikasi itu seperti apa. Nah, kalau ketiganya dijalankan secara seimbang sesuai porsinya masing-masing, nanti ada nih sweet spot areanya. Kemudian ini macam-macam UX design proses. Jadi UX design proses itu ada banyak ya sebenarnya. Nah, yang ada 4 ini, tapi yang kita gunakan nanti, yang kita terapkan itu adalah design thinking. Tapi kita perhatikan dulu 4 desain proses ini.
Yang pertama itu adalah user center design atau UCD. UCD sendiri ini adalah pendekatan desain dengan proses berdasarkan informasi mengenai orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Jadi berpusat pada pengguna ya. Penggunanya kira-kira kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi, menggunakan sistem informasi, itu inginnya seperti apa sih? Jadi fokusnya pada pengguna dan kebutuhannya dalam setiap tahapan proses desain. Kemudian ada design thinking, ini akan nanti kita terapkan. Ini pendekatan inovatif berpusat pada manusia juga sebenarnya, diambil dari perangkat perancangan untuk mengintegrasikan kebutuhan pengguna, kebutuhan teknologi juga, kemudian persyaratan lainnya sehingga bisnisnya menjadi sukses atau aplikasinya menjadi sukses. Kemudian yang ketiga itu design sprint. Design sprint ini kerangka kerja desain produksi yang fleksibel dan berfungsi untuk memecahkan masalah dan membuat sesuatu yang diinginkan oleh konsumen. Intinya kalau namanya juga sprint ya. Sprint ini berarti biasanya pengerjaan berdesainnya tuh sangat cepat sekali. Kemudian yang keempat ada Lean UX atau Lean User Experience. Ini adalah teknik yang sangat berguna untuk mengerjakan proyek website ya, di mana kecepatan ini dalam mengerjakan proyek desainnya itu sangat diutamakan sekali, sehingga proses mendesainnya itu lebih cepat, kemudian sesuai dengan harapan pengguna. Nah ini ke design thinking ya, karena kita yang terapkan ini adalah design thinking kan ya. Nah design thinking sendiri menurut Tim Brown dari IDEO, design thinking itu adalah human center pendekatan yang berpusat kepada manusia atau human center approach. Nah, untuk innovation that draws from the designer toolkit to integrate the needs of people, possibilities of technology and requirement for business success. Kalau diartikan itu pendekatan yang berpusat kepada manusia yang diambil dari perangkat perancangan untuk mengintegrasikan ini ada 3 komponen di highlight. Mengintegrasikan ini people, orang, pengguna, kemudian kemungkinan teknologi yang digunakan sampai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sehingga bisa membuat bisnisnya berjalan dengan sukses atau berjalan dengan lancar atau aplikasinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, itu pengertian dari design thinking sendiri. Design thinking ini evolusi dari human center design ya. Dari sebelumnya itu kan ada human center design, ada proses mendesain UX design juga. Yang lama itu human center design. Nah, ini kemudian prosesnya human center design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Memang awalnya dasarnya dari human center design sendiri, kemudian berkembang, berinovasi lagi. Nah, design thinking sendiri tahapannya ada 5 ini. Jadi yang pertama itu adalah empathizing, kemudian defining, ideating, prototyping sampai testing. Nah, ini tidak berurut ya, tidak masalah. Yang pasti ada 6 tahapan ini. Jadi misalkan kalian mulainya bukan dari empathize, tapi mulainya dari defining, ya tidak masalah. Kemudian dari defining baru ideating, kemudian nanti balik lagi ke empathizing, itu tidak masalah. Jadi tidak harus terurut, tidak harus runut. Nah, tapi yang pasti mereka memiliki kelima proses design thinking ini. Oke, kalau tadi ada menyinggung tentang human center design. Nah, human center design sendiri ini UX design yang metode yang lama ya. Jadi kalau human center design sendiri ini prosesnya ada 5 juga, sama seperti design thinking kan ada 5 ya. Nah, tapi kalau misalkan human center design prosesnya ada 5, mulai dari proses yang pertama discover, kemudian define, kemudian tahapan yang ketiga adalah mendesain, tahapan yang keempat adalah prototype dan testing, kemudian tahapan yang kelima adalah plan dan implementation. Ada double diamond di sini. Double diamond di sini maksudnya adalah proses desainnya itu ya. Jadi, nah di sini kan double diamondnya tadi ada proses discovery dan define.
Nah, proses discovery yang utama dilakukan adalah primary research atau primary research dan secondary research. Ini adalah penelitian atau research terhadap kebutuhan aplikasi. Nah, jadi discovery-nya dengan melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian kalau mendefine di sini mulai nih menemukan area-area kesempatan-kesempatan yang bisa dijadikan untuk membuat solusi. Nah, kalau di develop, tahapan develop itu ide sudah ada, sehingga idenya yang ditetapkan apa, makanya set of ideas, kemudian ini set of ideas juga, jadi menentukan ide yang bisa mengatasi masalah user gitu. Oke, bisa diterapkan untuk mendesain user interface. Kemudian nanti tahap keempat adalah tahap delivery atau implementasinya. Implementasi dari ide yang diajukan. Jadi dibuat implementasikan di dalam user interface-nya. Ini sekilas tentang human centered design. Peralatan yang digunakan bisa banyak untuk desain proses, jadi mulai dari yang manual, menggunakan aplikasi, harus pakai sticky note, pakai notebook, papan tulis, ruang pertemuan, dan lain-lain. Atau menggunakan aplikasi juga bisa. Nah, kita masuk ke tahapan pertama dari design thinking. Tadi disebutkan kan ya, ada 5 proses di design thinking. Yang pertama itu adalah empathize. Apa yang dimaksud dengan empathize? Empathize tujuannya itu adalah membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dari kebutuhan target usernya. Kita kan buat aplikasi tahu kan penggunanya itu siapa atau target penggunanya siapa. Nah, dengan research, dengan penelitian, sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Jadi empathize ini mencari kebutuhan pengguna dulu, riset kebutuhan pengguna istilahnya. Jadi kalian harus tahu nih, pengguna ini perlunya apa sih dalam menggunakan aplikasi ini, proses yang bisa diselesaikan apa sih gitu. Nah, itu proses tahapan empathize. Yang dilakukan dalam empathize bisa beberapa macam. Yang pertama bisa menganalisis data, secondary research. Jadi menganalisis data dari user, data dari proses bisnis, itu bisa dilakukan. Kemudian bisa baca artikel, bisa baca jurnal-jurnal penelitian yang sejenis tentang aplikasi tersebut. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, melakukan survei pengguna. Jadi penggunanya siapa aja itu disurvei. Bisa pakai kuesioner, Google Form, dan lain-lain. Jadi pengguna harus mengisi gitu. Untuk memberi rating aplikasi dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan in-depth interview. Jadi melakukan interview kepada pengguna. Ini orang per orang ya, jadi satu pewawancara, satu penggunanya. Tapi wawancaranya lebih dalam lagi, makanya disebut in-depth interview. Jadi mengulik banyak informasi dari satu user. Nah, tahapan yang keempat untuk empathize bisa juga melakukan FGD, focus group discussion. Nah, kalau focus group discussion ini usernya yang diundang untuk melakukan research itu bisa lebih banyak lagi. Kalau in-depth interview satu orang, kalau FGD bisa 3-5 orang. Nah, 3-5 orang saja sudah cukup ya. Jadi kita minta pendapatnya nih dari pengguna-pengguna yang kita undang tadi. Nah, paling banyak maksimal 7 lah. Tapi biasanya 3-5 saja sudah cukup untuk melakukan FGD. Tahapan kedua adalah define. Define yang dilakukan dalam tahapan define ini adalah mendefinisikan permasalahan user dari hasil empathize. Jadi misalkan tadi kita melakukan secondary research, misalkan membaca di jurnal gitu ya, cari-cari jurnal sejenis tentang aplikasi yang akan kita kembangkan nih, akan kita buat user interface-nya. Nah, definisikan permasalahan user apa. Kemudian setelah mendefinisikan permasalahan user, yang kedua adalah how might we. Jadi kemungkinan apa atau bagaimana yang bisa kita lakukan. How might we-nya untuk memecahkan masalah yang poin pertama ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Untuk yang poin pertama nih,
kita mendefinisikan ini permasalahan user terlebih dahulu. Jadi kita list nih, permasalahan user itu apa sih? Misalkan kita ambil contoh untuk di kasus ini, kita mengambil untuk aplikasi kursus ya, aplikasi kursus online atau aplikasi belajar online gitu. Nah, pain point-nya dari user atau misalkan permasalahan yang ditemukan oleh pengguna itu adalah ada beberapa temuan ini ya. Misalkan yang pertama tidak ada waktu untuk belajar. Kemudian ada yang tidak suka tampilan UI-nya. Ada juga yang mudah terdistraksi ketika belajar. Jadi kalau misalkan ada distraksi, lanjut belajarnya tuh terputus, tidak belajar lagi. Kemudian banyaknya iklan, jadi susah untuk belajar. Kemudian ada juga materinya tidak jelas. Kemudian terlalu sibuk sehingga tidak waktu belajar, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Kemudian kurang motivasi untuk belajar. Nah, jadi di list saja semua permasalahan user yang ada. Nah, ini permasalahan usernya. Kemudian untuk memudahkan kita mencari solusinya, nah, tempatkan user sebagai pusat objek permasalahan. Kita ini dari segi pandangnya user ya. Jadi kita lihat dari segi pandangnya user, bukan dari segi UI UX designer. Gitu. Jadi kita tahu nih user itu susahnya apa sih, permasalahannya apa sih. Gitu. Kemudian masih tahapan define, yaitu adalah how might we. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, yang di list tadi. Nah, misalkan kita tentukan dulu ya target usernya. Target user untuk aplikasi kursus online itu adalah pekerja yang ingin upgrade skill. Jadi ingin kursus tambahan nih misalkan. Nah, dari mereka ini kita dapatkan how might we-nya. Jadi apa yang bisa dilakukan, solusi, list dulu solusi yang mungkin ya. Jadi how might we-nya misalkan yang pertama meningkatkan minat belajar, kemudian mempermudah akses pembelajaran, mempermudah pengguna dalam belajar, meningkatkan revenue, bisa juga untuk kepentingan bisnis. Yang kelima, membantu pekerja sehingga menjadi lebih rajin. Jadi semua list saja kemungkinan ide yang bisa ditawarkan seperti itu. Nah, nanti kita dipilih nih voting how might we-nya dari solusi yang itu, kira-kira yang sangat dibutuhkan oleh user dalam aplikasi kita itu apa? Proses apa sih yang ingin mereka kerjakan, ingin melakukan di aplikasi itu? Nah, bisa di voting nih, bisa dipilih. Jadi kira-kira bisa minta bantuan teman sekelompok atau teman sekelas, ini bisa bantu. Kira-kira kalau buat aplikasi ini, kira-kira solusi ide yang mungkin itu apa? Nah, didapat nih, ada pakai voting, misalkan pakai tanda stem merah seperti ini ya. Nah, ini kan yang banyak yang memilih itu ternyata ide solusinya itu adalah mempermudah pengguna dalam belajar, ini satu. Kemudian bisa juga membantu pekerja sehingga menjadi lebih rajin. Nah, ini ide solusi yang mungkin bisa kita berikan dalam mengembangkan aplikasi kursus online. Jadi how might we-nya itu adalah mempermudah pengguna dalam belajar, kemudian yang kedua adalah membantu pekerja sehingga menjadi lebih rajin. Nah, dari sini kita bisa memberikan ide solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk bisa mencapai dari how might we-nya ya. Nah, ada fase namanya yang ketiga, masuk fase yang ketiga yaitu adalah ideate. Ideate, apa yang dilakukan waktu fase ideate ini? Yang pertama mulai brainstorming berdasarkan how might we yang tadi kita kemukakan. Nah, brainstorming ide solusi yang mungkin diberikan. Bisa juga nanti membuat gambaran kasar wireframe dengan Crazy X minute itu, jadi selama 8 menit kita membuat gambaran kasarnya ya, user interface. Jadi satu kertas itu dibagi 8 bagian, nanti kita gambar untuk user interface yang mungkin. Nah, yang pasti kalau Crazy X itu stay kreatif, semakin liar ide kalian, semakin bagus hasil akhirnya. Nah, jadi brainstorming ide solusi dari proses ideate tadi,
itu adalah, nah ini ide-ide yang memungkinkan kita untuk ini ya, mencapai solusi tadi, mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja sehingga menjadi lebih rajin. Idenya apa aja sih? Yang pertama, bisa fitur gamification. Jadi fiturnya kayak main game, mempermudah, menyenangkan, sehingga membuat pengguna lebih rajin dalam belajar. Karena misalkan ada gamification, jadi pengguna menjadi lebih rajin ya dalam ikut kursus online. Kemudian ada juga sistem leaderboard mingguan untuk memacu pengguna sehingga menjadi lebih giat belajar. Jadi ada misalkan dibuat per poin gitu. Jadi misalkan minggu ini poin tertinggi siapa, kedua siapa. Kemudian bisa juga untuk membuat platform pelajaran dengan berbasis aplikasi web, ide solusi lain. Pokoknya di list saja semua ide di sini ya, yang bisa jadi solusi sehingga memudahkan pengguna dalam belajar. Jadi bisa fitur monitoring asistensi, ada forum juga yang untuk berdiskusi, ada fitur call mentor, ada audio learn. Jadi belajar itu bukan hanya dari materi tampilan teks saja ya, tapi dari audio, video juga. Ada bookmark penandanya, ada discussion class, ada misalkan ada yang permudah, ada login biometrik. Nah, atau ask me anything seperti Apple Sheet. Jadi di list saja solusi-solusi sehingga mencapai tujuan ini ya. Kemudian bisa juga dalam membuat affinity diagram dari solusi-solusi yang tadi. Jadi dikelompokkan ya. Kira-kira gamification itu solusi-solusi yang mana saja gitu. Jadi ini kita kelompokkan, kemudian solusi yang tadi misalkan gamification kita kelompokkan di fitur gamification. Kemudian mentor and discussion kita kelompokkan solusi-solusi yang telah diberikan tadi. Nah, dikelompokkan seperti ini, kemudian bisa juga di dalam kita mulai memprioritas idenya, list ide yang kita buat tadi. Cara memudahkannya bisa kita buat dalam 4 kotak seperti ini ya. Berdasarkan value-nya bagi user, manfaatnya bagi user, dari yang terendah sampai ke yang tinggi. Kemudian effort-nya atau usaha yang diperlukan sehingga membuat fitur tersebut. Jadi yang paling rendah sampai ke yang paling high. Jadi dibagi menjadi 4 kuadran seperti ini. Yang harus dikerjakan sekarang, apa saja, masukkan ke kotak yang di sini. Kemudian apa yang dilakukan next selanjutnya, bisa juga masukkan ke kotak yang di sini. Setelah itu, setelah letter, apa yang dikerjakan letter, kemudian yang dikerjakan terakhir yang mana. Jadi kita memprioritaskan yang harus dikerjakan sekarang, fitur-fitur yang harus diselesaikan, informasi yang harus tampil, itu masukkan di yes do it now. Gitu. Yang paling di sini, yang effortnya sedikit tapi user value-nya sangat tinggi. Nah, misalkan dari studi kasus tadi, kita mulai nih buat prioritasnya ya. Jadi prioritas yang dilakukan itu adalah yang perlu dilakukan sekarang itu adalah membuat fitur gamification sehingga pengguna lebih rajin dalam belajar. Kemudian ada juga tambahan sistem leaderboard mingguan sehingga pengguna menjadi lebih terpacu dalam belajar. Kemudian ada fitur gamification supaya giat lagi dalam belajar, nih hampir sama ya dengan yang di sini ya. Kemudian membuat platform pembelajaran dengan basis website dan aplikasi. Jadi bisa diakses di website, bisa diakses di perangkat mobile. Nah, kemudian ada bookmark juga. Jadi kita tahu belajarnya sampai mana nih, sampai subbab yang mana atau poin yang mana. Jadi tinggal melanjutkan saja dari bookmark itu. Nah, untuk solusi-solusi yang lain yang bisa dikerjakan nanti yang pasti penting juga, tetapi tidak terlalu urgent, bisa ini di do next. Jadi masukkan solusinya di sini. Proses yang dilakukan selanjutnya, nah bisa sampai yang terakhir. Misalkan yang terakhir kita tidak terlalu penting login biometrik, jadi dilakukan di terakhir saja untuk solusinya. Untuk prioritas ide bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak solusi nih untuk mencapai solusi tersebut, untuk membuat user interface tersebut, bisa diprioritaskan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ini sudah dikerjakan, kita tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Sehingga aplikasinya menjadi lebih baik. Oke, ini Crazy A kita gunakan untuk
mata kuliah kita ya. Tahapan yang selanjutnya adalah prototype, tahapan yang keempat. Jadi setelah membuat idea, kita buat prototypingnya. Jadi prototyping bisa secara low fidelity, itu bisa mendesain interface dari hasil Crazy Egg. Jadi Crazy Egg itu sebenarnya mendesain secara cepat ya, secara 8 menit membuat 8 user interface, tapi dalam gambar saja. Jadi misalkan ada kertas, itu kalian bagi sehingga menjadi 8 kolom. Nah, setiap kolom tuh kalian buat user interface untuk aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan, yang bisa dibuat. Yang kedua, menyusun UI menjadi flow proses yang sesuai dengan ide solusi. Jadi nanti kita buat flow prosesnya. Kemudian yang ketiga, membuat prototype yang dapat digunakan untuk testing. Jadi prototype ini bisa gambarnya sudah bagus, kemudian bisa diklik. Kalau diklik sini prosesnya kemana lagi? Itu sampai proses yang tahapan yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, tampilan desain user interface-nya. Nah, ini user flow-nya. Jadi kalau misalkan kita dari buka aplikasi, kita kalau tekan tombol atas, tombol bawah, apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalkan tekan yes, misalkan ke atas, tampilan produk, dan lain-lain. Sampai nanti selesai menggunakan aplikasi. Nah, itu prototipe nanti jadi seperti ini. Soal evaluasi user flow dengan tim internal. Jadi kalau kalian punya tim internalnya banyak, evaluasi user flow-nya ini sudah benarkah atau belum, masih ada yang kurang, atau misalkan ini terlalu banyak prosesnya, bisa disingkat. Jadi diskusikan dengan tim internal atau dengan pimpinan juga bisa, atau dengan user. Ini penting sehingga menghindari kemungkinan error defect yang terjadi. Yang tahapan yang terakhir adalah testing. Jangan lupa setiap user interface yang kita buat, prototype yang kita buat, itu lakukan uji coba sehingga bisa memenuhi kebutuhan user. Ide yang kita ajukan tuh sudah memenuhi kebutuhan user. Jadi mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing, kemudian melakukan interview atau online survei dengan testing. Nah, jadi kalau misalkan online survei bisa cukup 5 orang saja sudah bisa kok. Nah, testing ada tahapan penting ketika mendesain solusi ide. Nah, ini materi untuk UX design proses. Nah, untuk UX design proses, jadi kalau dari materi ini kalian mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugasnya dari proses design thinking tadi. Proses design thinking tadi kan ada 5 proses ya, ada 5 tahapan. Nah, yang kita kerjakan cukup 3 ini saja yang kalian buat. Jadi buat nanti pekerjaan kalian seperti ini. Jadi design thinking, tulis nama, name, kelas. Nah, dan ini juga. Kalian itu kan sudah dapat dasar pemrograman web kan, dan pemrograman web kalian itu rata-rata punya projectnya. Apa yang kalian kerjakan? Silakan tuliskan project aplikasi web yang akan kalian buat pada mata kuliah itu. Jadi misalkan aplikasi ini tadi contoh yang Ibu berikan adalah aplikasi belajar atau kursus online, atau misalkan project kalian adalah aplikasi untuk sistem penjualan UMKM, atau misalkan sistem informasi company profile-nya UMKM-nya begitu. Atau apalagi sistem informasi perpustakaan, sistem informasi, nah sesuai project kalian saja lah. Jadi tuliskan project kalian masing-masing. Dan berasa kalau di info dari mata kuliahnya dasar pemrograman web, itu project kalian kan beda-beda ya. Nah, untuk empathize, jadi kan empathize tadi proses pertamanya ya. Empathize itu kita melakukan riset, melakukan penelitian terhadap pengguna. Nah, kalian cari riset yang berhubungan dengan projectnya aplikasi web kalian. Misalkan ini tadi kursus online. Jadi misalkan tadi tulis judulnya kalian di sini, tuliskan judul, tuliskan artikel. Kalian cari artikelnya. Kalau artikel yang bagus, yang mudah, gampangnya cari aja di Google Scholar. Cari aja nanti Google Scholar aplikasi yang kalian akan buat. Cari di sini. Nah, ini secondary research. Kemudian deskripsi hasil temuan bacaan kalian dari paper tersebut apa? Nah, cari poin-poin pentingnya saja yang bisa membantu kalian mendesain user interface atau menampilkan informasi yang bagus tuh apa yang harus tampil gitu.
Silakan tulis di sini, linknya juga tolong disertakan sehingga bisa diakses. Minimal kalian secondary research-nya ada 3 penelitian ya, 3 riset. Jadi risetnya tuh bisa ini, bisa artikel publikasi bisa studi kasus. Kadang banyak UX, UI, case design itu ada banyak di internet. Bisa cari di Medium, nah banyak, silahkan cari aja. Case study gitu, atau studi kasus tentang user interface atau user experience aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, silahkan dicari. Atau tugas akhir juga bisa. Kalau kalian rajin baca tugas akhir kakak tingkat yang ada di ruang baca, silahkan digunakan. Jadi, tulis hasil temuan kalian pada kolom deskripsi ini. Minimal 3 temuan riset ya. Kalau lebih boleh. Dipersilahkan. Nah, tahapan kedua define. Cari permasalahan pengguna dalam menggunakan aplikasi itu apa? Yang ingin diselesaikan itu apa? Tadi aplikasi kursus online itu kan ini, tidak ada waktu untuk belajar, kemudian tidak suka UI-nya, mudah terdistraksi ketika belajar, banyak iklan, materi tidak jelas, dan lain-lain. Tuliskan semua permasalahan yang ada di user, silakan tulis di sini. How might we-nya, tuliskan juga kemungkinan yang bisa dilakukan sehingga mengatasi permasalahan pengguna ini apa? Kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mempermudah pengguna dalam belajar. Kemudian membantu pekerja untuk menjadi lebih rajin belajar, bisa juga. Itu tahapan define. Tahapan ketiga, ideate. Jadi kita mulai nih mencari ide solusi. Nah, sehingga menjawab how might we yang di atas. Tadi kan ada disebutkan kan ya tahapan ideate waktu di slide tadi. Bisa itu di list dulu, kemudian dikelompokkan, kemudian diprioritaskan. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat aplikasi? Misalkan seperti ini, contoh ide solusinya ada 5. Yang pertama, fitur gamification untuk membuat pengguna lebih rajin dalam belajar. Kemudian yang kedua, sistem leaderboard. Kemudian ada fitur gamification lagi. Nah, gamification kalau satu aja sudah ya. Nah, kalau misalkan sama, cukup 1 kali aja. Kemudian yang ketiga, membuat platform pembelajaran berbasis website dan aplikasi. Aplikasinya maksudnya aplikasi berbasis mobile, sehingga pengguna mudah mengaksesnya. Mudah mengaksesnya kan jadi gampang belajar kan. Jadi lebih rajin lagi belajar gitu. Jadi memotivasi penggunanya sehingga bisa lebih rajin belajar dimanapun dan kapanpun gitu. Tidak terbatas harus membuka laptop. Kemudian ada bookmarknya juga. Nah, tuliskan ide-ide solusi yang mungkin bisa dilakukan sehingga membuat user interface untuk masing-masing aplikasi kalian. Nah, ini untuk tugasnya. Formnya sebagai berikut ya. Silahkan nanti diikuti saja formnya seperti ini. Baik, sekian mengenai UX design process.